Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel Denji Sutomo, channel yang insya Allah mendidik, menghibur, dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak saya? Alhamdulillah ana bi khair syukur. Kali ini kita bertemu lagi dalam ruang video YouTube yang insya Allah kita belajar bersama lagi. Kali ini materinya adalah bermuatan IPS tema 6 ya, tema 4F. Silakan anak-anak persiapkan bukunya ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Sebelum itu mari kita buka terlebih dahulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada subtema 1 materi IPS ini berkaitan dengan sumber daya alam ya. Apa itu sumber daya alam? Kalian sudah pernah mempelajarinya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta dan dapat digunakan untuk kebutuhan kita, manusia maupun makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Apa saja sumber daya alam itu? Kalian sudah bisa menyebutkan. Ada matahari ya, ada cahaya matahari, ada panas matahari, ada air, ada hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, sumber daya alam ini akan dibedakan menjadi dua. Di sini kita pelajari ada dua, yaitu yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Nah, kita belajar dulu ya, mana sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, yang dapat diperbarui itu ada pengelompokannya berdasarkan bidang-bidangnya ya. Bidang-bidang ini adalah bidang-bidang yang termasuk dalam lingkup ekonomi perekonomian ya. Yang pertama adalah pertanian ya. Ketika kita berdiskusi tentang pertanian, maka anak-anak tahu bahwasanya di sana ada apa saja. Ada padi ya kan, ada padi. Apalagi yang ada dalam pertanian itu? Ada palawija. Nah, palawija ini jenisnya apa saja? Ada jagung, ada ubi, ada kacang-kacangan. Nah, tapi anak-anak semuanya ini termasuk dalam pertanian ya, karena ada di bidang pertanian semua ya. Lalu yang kedua adalah bidang perkebunan. Ini ada di kebun ya. Kalau pertanian tadi ada di ladang, ada di sawah. Ini ada di kebun. Yang pertama adalah tumbuhan karet. Yang kedua ada kelapa sawit. Nah, ini banyak tumbuh di Kalimantan. Selanjutnya bidang peternakan. Kalau bidang peternakan itu anak-anak sudah tahu ya, ada banyak jenis hewan yang bisa diternak. Nah, tapi dikelompokkan lagi, ada hewan besar, hewan kecil, dan yang kelompok ketiga adalah unggas, yaitu seperti jenis-jenis ayam, itik, angsa, dan burung. Kalau yang kecil yaitu hewan yang memiliki susu tapi lebih kecil dari sapi, yaitu kambing dan domba. Kalau sudah sejenis sapi itu termasuk hewan besar. Ya sapi, kerbau, kuda. Nah, itu kan besar ya hewannya ya. Itu termasuk hewan besar. Yang keempat adalah bidang perikanan. Nah, siapa yang suka makan ikan? Nah, Pak Haji juga suka makan ikan. Di sini ada perikanan yang terletak di daratan. Nah, seperti apa itu? Seperti kolam-kolam ya, ataupun tambak, waduk, embung, sungai, danau, dan sebagainya. Nah, ini perikanan darat. Dan yang kedua ada perikanan laut. Bedanya apa anak-anak ikannya? Nah, kalau yang ada di darat itu jenisnya ikan air tawar ya. Ikan-ikannya itu seperti mujair, nila, gurami, ikan mas, udang, bandeng juga bisa, tapi menggunakan tambak. Kalau perikanan laut itu ikan-ikan asin ya. Misalnya ada ikan bawal, ikan kerapu, lobster,
ada kakap, cumi-cumi, ikan teri dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang bidang yang kelima, yaitu kehutanan. Nah, tahu nggak hutan itu apa? Hutan adalah sekumpulan pohon-pohon ya yang banyak sekali dan tumbuhan-tumbuhan lain disertai hewan-hewan yang ada di dalamnya. Di sana ditumbuhi berbagai jenis pohon, maka disebut sebagai hutan. Ya, di sini ada hutan pinus. Berarti hutan itu memiliki pohon pinus yang banyak. Kalau pohon pinusnya cuma satu, bukan hutan, ya. Itu hutan yang cuma ada satu tumbuhan ya jadinya hutan gundul. Gundul, tapi bukan gundul menceling ya, masih ada satu berarti rambutnya. Kalau gundul itu benar-benar nggak ada pohonnya, berarti harus ditumbuhkan ya dengan cara penanaman kembali, disebut reboisasi ya. Nah, hutan-hutan itu pun ada jenis-jenisnya ya. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Nah, ini yang ada di Indonesia ya. Banyak ada di Indonesia, yaitu terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kenapa hutan hujan tropis? Karena di sana itu ada berbagai jenis pepohonan yang dapat tumbuh karena iklim kita Indonesia itu adalah iklimnya tropis ya. Terletak di garis khatulistiwa, garis tengahnya bumi ya. Kita itu memiliki hutan hujan tropis. Ya, ada panasnya, ada hujannya. Jadi lengkap. Yang kedua ada hutan musim ya. Ada di Jawa Timur dan Bali. Nah, hutan ini ketika musim kemarau pohonnya akan meranggas. Meranggas itu artinya akan berguguran daunnya. Kalau hujan atau tidak panas maka kembali tumbuh daun-daunnya. Nah, contoh-contohnya adalah pohon jati ya tumbuhannya itu. Dan yang ketiga adalah hutan mangrove. Mangrove ini nama lainnya adalah bakau ya. Biasanya ada di pinggir-pinggir laut atau pinggir-pinggir pantai. Nah, ini fungsinya sangat bermanfaat untuk manusia dan lingkungan, yaitu untuk mencegah terjadinya pengikisan daratan ya, sehingga tidak terjadi longsor ataupun tidak terjadi erosi namanya ya. Kalau di laut tidak terjadi abrasi gitu. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya anak-anak. Nah, anak-anak sudah bisa menyebutkan kan apa saja? Ya, situ ada batu bara, ada minyak bumi, ada besi, ada aspal dan sebagainya. Kalian pasti sudah pernah mempelajari ini ya, karena ini materinya sudah sangat familiar dan sangat mudah untuk dipelajari. Nah, batu bara itu berasal dari apa sih anak-anak? Batu bara itu sebenarnya dari tumbuhan ya, dari makhluk hidup. Tapi karena waktunya itu sangat lama ya, jutaan tahun yang lalu, maka termasuk tidak dapat diperbarui karena nunggunya kelamaan, suwe ya. Kalau kita mau membuat batu bara sekarang, jutaan tahun lagi baru bisa jadi batu bara. Anak cucunya kita baru bisa menemukan batu bara. Minyak bumi itu juga dari hewan, dari makhluk hidup, tapi jutaan tahun lalu, sehingga sangat lama untuk dapat memperbaruinya. Jadi sekalian tidak dapat diperbarui karena sama saja nunggunya lama, suwe ya. Yang keempat, yang ketiga dulu Pak Haji, ya mohon maaf. Yang ketiga adalah emas ya. Emas ini temannya embak, bukan ya. Emas ini adalah sebuah sumber daya alam yang biasanya digunakan sebagai perhiasan, dulu juga sebagai alat tukar ya di negara Arab dan sekitarnya, termasuk di Indonesia pernah menggunakan ini. Itu berasal dari tambang ya, harus ditemukan oleh pertambangan. Nah, ada tambang-tambang yang besar di Timika, Papua. Maaf, namanya Mimika ya, Mimika Papua dan Cikotok Jawa Barat. Yang terkenal di Indonesia itu perusahaannya tambangnya adalah PT Freeport yang ada di Papua. Kalau suka emas ya,
Ini adalah sumber daya yang dapat kita kategorikan sebagai tidak dapat diperbarui dan biasanya hanya sebagai perhiasan, atau ketika ada pernikahan itu sebagai namanya mas kawin ya. Mas kawin itu apa? Tanya ayah ibumu. Nah, yang keempat ada besi ya. Besi ini sering kita tahu ya. Mana-mana ada besi. Di rumah ada besi, di sekolah ada besi, di jalan raya ada besi, motor itu ada besinya, mobil ada besinya. Apalagi untuk beraktivitas sehari-hari itu besi sangat dibutuhkan ya. Dan yang kelima adalah aspal. Nah, ini yang ada di jalan raya ya. Di mana ada jalan di situ ada aspal, kecuali yang belum di aspal, yaitu tanah-tanah. Ini terbuat dari minyak bumi dan alam yang disuling ya, dicampur gitu, terus dimanfaatkan sebagai lapisan jalan supaya jalannya itu lebih halus, lebih rata. Sehingga kalau orang itu mau bepergian bisa lebih cepat. Kalau tidak diaspal kan geronjal-geronjal, bisa merusak kendaraan, bisa memperlambat laju kendaraan. Nah, ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga harus dijaga kelestariannya dengan lebih baik lagi ya anak-anak gitu. Tidak boleh mengeksploitasi, tidak boleh menggunakan dengan berlebihan. Semuanya itu Allah ciptakan dengan ukuran masing-masing untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, tapi harus dijaga kelestariannya. Boleh nggak menggunakan pertanian? Boleh banget, tapi jangan lupa untuk bertani ya, jangan lupa untuk nanam lagi. Makanya ada bapak-bapak, ibu-ibu petani itu, kita harus berterima kasih kepada mereka yang sudah menyediakan padi sehingga bisa menjadi beras dan kita santap sebagai nasi atau makanan pokok. Boleh nggak minum teh? Ya boleh, dari kebun teh. Boleh nggak minum kopi dari kebun kopi? Boleh ya, dan sebagainya. Anak-anak, pada pembelajaran IPS ini anak-anak bisa menuliskan ya di sini mana yang termasuk dapat diperbarui dan mana yang tidak dapat diperbarui. Tuliskan di buku tulismu, kumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Sekian pembelajaran IPS pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.